Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Ediha. Maaf, telat hadir guru Syekh Jati Channel. Izin bahas yang lagi viral ini, di mana banyak konten YouTube yang mungkin numpang tenar dengan cara mendatangkan korin artis yang baru-baru ini mengalami kecelakaan tragis. Pertanyaan saya, bagaimana menurut pendapat Syekh Jati Channel tentang peran korin supaya orang awam yang dangkal ilmu seperti saya ini tidak sesat memahami tentang ruh, sukma, jiwa, dan korin. Lalu yang kedua, pembahasan Syekh Jati Channel sangat mirip dengan apa yang saya alami. Kendalanya tidak ada mursyid yang membimbing, referensi otodidak dari Syekh Jati. Seseorang yang sudah mendalami zikir dan meditasi maka akan mengalami berbagai macam tentang fenomena alam gaib, termasuk bisa berkomunikasi dengan ruh orang yang sudah meninggal, akan mampu juga melampaui batasan-batasan non-fisik atau membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi menurut aku bisa, akan tetapi menurut aku tidak perlu sampai didramatisir seperti orang yang kesurupan dan bahkan tidak mampu menguasai kesadarannya. Kita cukup mendengarkan atau memahami bahasa ruh yang terdeteksi dan mampu kita baca dengan jelas untuk kita pahami. Insya Allah kita akan mengetahui di mana, bagaimana keadaan ruh tersebut. Jadi kita tidak perlu sampai mendramatisir seperti sehingga mungkin sampai menyakiti atau membahayakan tubuh kita. Badan halus yang jatuh ataupun menetes pada saat orang itu meninggal, hal ini juga banyak sekali dibahas di dalam dunia spiritual, terutama mereka yang memang sudah memasuki pemahaman-pemahaman tentang ruhani. Dan di dalam salah satu pelajaran thorikoh membahas tentang jiwa manusia juga, bahwa manusia yang meninggal, terutama pada seseorang yang meninggal dengan penasaran, maka bagian atau jiwa atau tubuh halus yang jatuh di situ. Untuk memahami tanda-tanda orang yang sudah meninggal, banyak sekali sudah pernah aku share. Memang bisa dideteksi mulai dari 1000 hari, 100 hari, 40 hari, 21 hari, 7 hari, 3 hari, 1 hari, bahkan sampai 4 jam terakhir orang yang akan meninggal itu bisa terdeteksi. Ada tanda-tandanya di situ, seperti pada sosok Vanessa Angel dan suaminya. Bahkan tanpa sadar, ia juga menulis di salah satu sosmednya. Kemudian ada juga video pendek. Hai Gala, semoga kamu nonton ini, Mami masih ada. Termasuk juga sang suami yang sudah diramalkan di salah satu podcast. Gue baru diramal, sorry gue langsung ngomong aja, baru diramal kemarin, jadi ketemu gitu pas sebuah beramal, dia bilang katanya Mas Bibi umurnya gak lama, terus kalau udah Nggak boleh kayak gitu, percaya sama Tuhan ya, beramal gila kali cuman ya. cuman gue bilang sama dia, Emosi. Mas Bibi pas sukses langsung meninggal. Selain itu juga ada penampakan-penampakan, ada siluman ular yang tertidur, ada jalan yang melintang atau rel kereta api yang melintang, ataupun penampakan-penampakan seperti pocong ataupun yang lain di malam hari di jalan tersebut. Meskipun ini semua adalah fakta yang terlihat di setiap mata batin seseorang, tapi menurut aku hal seperti ini jika dipublikasikan sangat mengganggu sih sebetulnya, meresahkan seseorang, meresahkan masyarakat juga. Ramalan yang sangat mengganggu. Saya kira sudah banyak sekali nasihat-nasihat untuk tidak mempercayai sebuah ramalan. Pertanyaan selanjutnya, peran korin atau jin korin. Kalau melihat jenisnya adalah jin ya, menurut aku ini tidak jauh dari anak buah jin sebangsanya, bahkan iblis. Dan jika ada yang bilang bahwa apakah korin bisa menampakkan diri kepada manusia, menurut aku juga tidak bisa. Kemudian tentang peran korin pada diri manusia, menurut aku dia tidak berperan apa-apa pada diri kita.
Tapi ini tergantung dari pribadi seseorang, tergantung kita meyakininya korin ada pada diri kita atau tidak. Jika kita yakini bahwa kebaikan dan keburukan ini adalah dari jin korin atau jin kafir, dan kebaikan adalah dari korin bangsa malaikat, menurut aku kita kembali ke tauhid sajalah. Sesuai dengan tuntunan yang ada, sudah sering sekali kita baca di dalam sholat-sholat kita. Dijelaskan juga di dalam surat Al-An'am ayat 162, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi aku kembalikan ke tauhid Allah SWT. Daripada termotivasi berbuat buruk, kemudian aku bilang ini adalah jin korin, jin kafir yang menghendaki. Padahal kita memiliki akal. Aku tidak mau itu terjadi pada diri aku, karena manusia dianugerahi oleh akal. Beda dengan ruh ya. Ruh adalah segala sesuatu tentang mulai perencanaan yang awal, yang akhir tentang kejadian manusia. Sangat luas sekali untuk memahami tentang ruh. Bisa dikatakan ruh ini meliputi awal kejadian sukma dan jiwa manusia. Ruh adalah semua keadaan awal sampai akhir, dari si janin sampai meninggalnya wujud ciptaan Allah SWT. Itulah keutuhan keadaan ruh. Kalau korin menurut aku beda banget, karena bisa kita adakan dan bisa ditiadakan, tergantung manusia yang meyakininya. Kalau aku sih mending meyakini Allah SWT saja. Ruh mengikuti kehendak Allah, di mana Tuhan berkehendak untuk menciptakan semua ada. Disitulah ruh ada. Semua menempel dalam sebuah ciptaan. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda yang bergerak maupun tidak bergerak, benda yang kasat mata maupun tidak kasat mata, benda yang terlihat maupun tidak, bahkan tingkat malaikat yang sangat halus sekalipun memiliki kehidupan ruh. Kemudian sukma sendiri bisa dikatakan pecahan dari ruh. Pecahan-pecahan tersebut teraplikasikan di dalam setiap individu di dalam pribadi manusia, seperti ada pada hati, ada pada nafas, ada pada pendengaran, pandangan, pengucapan, perilaku, baik buruk. Jadi ruh tersebut bisa terbagi dan terpecah menjadi sukma yang berjasad, artinya memiliki individu sebagai perwakilan dari ruh. Kemudian jiwa sendiri juga bagian dari jasad manusia. Jiwa memiliki sifat baik dan sifat buruk, serta pada sifat kesucian, yaitu jiwa mutmainah. Jiwa mutmainah ini adalah jiwa yang suci, jiwa yang selalu terhubung dengan ruh. Ruh bersifat ketuhanan, hanya mempunyai satu sifat, yaitu suci. Beda dengan jiwa manusia yang mempunyai beberapa sifat. Di dalam surat Az-Zam ayat 7 dan 8, Allah sampaikan, demi jiwa serta kesempurnaannya, Allah mengilhamkan jiwa pada keburukan dan ketakwaan. Artinya dalam jiwa terdapat potensi baik buruk. Oleh karena itu jiwa terletak pada perjuangan baik dan buruk. Para sahabat semua, sulit sekali memang untuk mensikapi hidup ini, karena secara lahir dan batin kadang tercampur dan membingungkan sekali. Bagaimana kita mensikapi itu semua? Mari tetap kita kembalikan keyakinan kita terhadap Allah SWT. Bagi para sahabat semua yang tidak terlalu peka dengan kebatinan Anda atau ilmu batin Anda, jangan terlalu susah, bersyukurlah, karena pada hakikatnya anak-anak indigo atau orang yang sudah terbuka mata batinnya pun mengalami kesusahan juga seperti Anda. Mereka selalu susah, bersedih, karena mereka selalu melihat kenyataan-kenyataan di alam gaib yang tidak sesuai dengan yang dikehendakinya atau yang dimilikinya. Mereka hanya mampu mengalir mengikuti kehidupan yang berjalan tanpa memiliki kuasa untuk menghentikan sesuatu yang ada di alam batin yang akan terjadi kepada dirinya sendiri ataupun keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.